salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Arnoldina, silakan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Arnoldina yang sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Paulina, Ibu. Kenapa? Ada kejugaan, Ibu. Oh iya, berarti izin ya. Ya, Ibu. Cek kehadiran kalian dulu ya. Arnoldina, Hadir, Ibu. Mariani Jenesa, Ada Ibu. Merni, Hadir, Ibu. Veronica, Hadir, Ibu. Jeliana. Hadir, Ibu. Baik, Ibu lihat kehadiran kalian itu sudah cukup bagus. Semoga pertemuan selanjutnya itu kalian tetap hadir seperti ini. Ya, Ibu. Baik, di sini Ibu mau bertanya, apakah air itu sangat penting bagi manusia? Sangat penting, Ibu. Ya, air itu sangat penting bagi manusia dan juga tumbuhan ya anak-anak. Ya, Ibu. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada teman-teman di sini yang bisa menentukan topik materi kita pada hari ini? Tidak bisa, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang serapan dan pengangkutan air pada tumbuhan ya anak-anak. Ya, Ibu. Pada tumbuhan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan serapan dan pengangkutan air pada tumbuhan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu, kita dapat menjelaskan fungsi jaringan yang dijumpai pada tumbuhan dan kita dapat menjelaskan proses pengangkutan air dari akar ke daun. Jadi anak-anak, ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Ya, Ibu. Nah, siapa yang tahu apa itu serapan? Serapan ini. Pengertian dari serapan. Ada yang tahu, Arnoldina? Tidak, Ibu. Veronica? Tidak tahu, Ibu. Jadi, serapan itu penyerapan pada seluruh tumbuhan melalui akar. Sedangkan pengangkutan ini merupakan serapan itu dilakukan dengan jaringan pembuluh yaitu xilem dan Belum. betul sekali. Nah, yang kedua itu kita masuk pada fungsi dari jaringan pada tumbuhan. Jadi ada berapa fungsi jaringan pada tumbuhan? Ada Siapa yang 4. bisa sebutkan? Ada 4.
Ya, silahkan Mariani, silahkan sebutkan. Jaringan penyokong, Ya. jaringan dasar, Ya, jaringan epidermis, dan juga jaringan. pembuluh. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Mariani. Jadi ada 4 jaringan. Yang pertama itu ada jaringan pengangkut, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan epidermis. Jadi fungsi dari jaringan pengangkut itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu xilem dan juga flum. Jaringan xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari seluruh tubuh tumbuhan melalui akar. Sedangkan jaringan flum itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua itu jaringan dasar. Jaringan dasar itu berfungsi untuk menyimpan makanan dari hasil fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang dan memperkuat tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan epidermis ini jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi lapisan terdalam tubuh tumbuhan dari berbagai hama dan penyakit. Baik dari yang sudah Ibu jelaskan pengertian dari serapan, pengangkutan, dan juga fungsi dari jaringan ini, kalian paham atau tidak? Paham, Ibu. Ya, baik, kalau kalian paham kita lanjut pada proses penyerapan air dari akar ke daun. Jadi di rumah kalian pernah menyiram tanaman? Nah, air itu masuk ke mana? Tanah. Ya, betul sekali. Jadi pada saat kita menyiram tanaman, air itu akan masuk ke tanah. Nah, di tanah itu akan diserap oleh rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar. Nah, ini yang dinamakan dengan rambut-rambut akar ya, anak-anak. Ya, Ibu. Nah, setelah dari rambut akar ini akan masuk ke epidermis. Siapa yang tahu pengertian dari epidermis? Bagian terluar kulit. Ya, betul sekali. Epidermis itu bagian terluar kulit. Nah, di epidermis ini akan merambat masuk ke korteks. Korteks itu apa? Lapisan luar organ. Ya, betul sekali Mariani. Jadi korteks itu lapisan terluar organ. Nah, di korteks ini akan masuk lagi ke endodermis. Endodermis. Siapa yang bisa jelaskan pengertian dari endodermis? Ada yang tahu? Tidak. Nah, endodermis ini lapisan sel yang hidup di dalam korteks. Nah, endodermis ini hidup di dalam korteks. Nah, setelah di endodermis, masuklah ke xilem. Tadi sudah Ibu jelaskan xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi melalui akar ya. Ya, Ibu. Nah, di endodermis ini air masuk melalui saluran perisikel atau saluran itu biasa pada tumbuhan itu dinamakan dengan pori-pori. Saluran atau pori-pori ya. Nah, contoh tumbuhan atau tanaman yang pori-porinya itu terlihat
yang jelas dan besar itu pada tanaman pisang. Sampai di rumah itu kalian bisa perhatikan pori-pori pada pohon pisang. Nah, dari korteks akan masuk ke batang. Nah, di batang ini ada peristiwa kapilaritas batang atau kapiler. Nah, kapiler itu pori-pori. Piler atau pori-pori. Nah, di pori-pori ini akan terjadi dua gaya, yang dimana ada gaya adhesi dan gaya kohesi. Siapa yang bisa jelaskan gaya adhesi dan kohesi? Saya, Ibu. Ya, silahkan Mariani. Kalau pada gaya adhesi itu gaya antar partikel yang berbeda. Ya. Dan kalau pada kohesi itu gaya antar partikel yang sama. Nah, betul sekali dijawab oleh Mariani. Jadi gaya adhesi ini gaya antar partikel yang berbeda. Kalau gaya kohesi, gaya antar partikel yang sama. Misalnya pada gaya adhesi ini air dengan kaca, sedangkan gaya kohesi ini air dengan air. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Nah, kemudian dari batang akan masuk ke daun. Nah, di daun ini akan terjadi daya isap daun. Nah, daya isap daun ini dipengaruhi oleh fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terjadi karena apa? Karena ada matahari, Ibu. Nah, fotosintesis ini terjadi karena adanya matahari. Jadi, pada saat air yang ada di daun itu menguap ke atas, akan mengalami kekosongan. Nah, akhirnya air yang ada di pori-pori xilem akan masuk. Jadi, peristiwa itu yang dinamakan dengan peristiwa penguapan atau transpirasi. Penguapan atau apa, Arnoldina? Transpirasi, Bu. Transpirasi. Nah, ini adalah proses pengangkutan air dari akar hingga ke daun. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Baik, kalau paham, Ibu, karena masih ada waktu, Ibu minta kalian duduk dalam bentuk 2 kelompok kecil. Silahkan. Arnoldina bisa bergabung ke teman di samping atau Merni juga bisa. Ibu akan kasih soal dan kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya di depan. Sudah? Sudah. Silakan. Kelompok 1 catat soal. Pengertian dari jaringan. Sudah? Sudah. Kelompok 2, jelaskan fungsi dari jaringan dasar dan jaringan epidermis. Sudah? Sudah, Ibu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian kerjakan. Ya, Ibu. Baik anak-anak, semua sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu? Sudah, Ibu. Ya, kelompok mana yang mau duluan? Kami, Bu. Ya, silahkan kelompok 2.
Baik, di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu dengan bunyi pertanyaannya, fungsi dari jaringan dasar dan jaringan epidermis. Nah, untuk fungsi dari jaringan dasar yaitu untuk menyimpan hasil fotosintesis dan tempat penyimpanan makanan. Sedangkan untuk jaringan epidermis itu melindungi lapisan terdalam tubuh tumbuhan dari berbagai hama dan penyakit. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silahkan kelompok 1. Arnoldina. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, terima kasih kepada 2 kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan di depan. Betul sekali jawaban yang sudah kalian paparkan di depan. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada Saya, yang Bu. bisa menyimpulkan? Mariana, silakan. Baik, materi kita pada hari ini adalah serapan dan pengangkutan air pada tumbuhan, di mana serapan itu merupakan penyerapan air ke seluruh tubuh tumbuhan itu melalui akar. Sedangkan pengangkutan itu melalui 2 jaringan, yaitu jaringan xilem dan phloem. Ada beberapa tujuan. Yang pertama tujuan dan ada beberapa fungsi jaringan. Yang pertama itu jaringan pengangkut, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan epidermis. Proses penyerapan air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan itu yang dinamakan dengan xilem. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus kepada Marian yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, serapan itu merupakan proses penyerapan dari seluruh tubuh tumbuhan melalui akar. Sedangkan pengangkutan itu proses hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada 4 fungsi jaringan dasar. Yang pertama itu ada jaringan pengangkut, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan epidermis. Nah, proses penyerapan dari akar hingga ke daun ini yang dinamakan dengan jaringan xilem. Nah, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Nah, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya itu kalian sampai di rumah silahkan awetkan tanaman supaya minggu depan kita praktikum di laboratorium. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita keluar, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Arnoldina, sesi kerohanian. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Arnoldina yang sudah setia memimpin doa dari awal masuk hingga menutup pada hari ini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Selamat siang, Ibu.